Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video. Oke teman-teman, hari ini lagi rame di jagat Twitter. Jadi pendiri Telegram ini telah ditangkap teman-teman. Jadi ramai sekali di hampir semua, terutama para pemain dunia kripto, ini menyatakan bahwa privasi is not a crime. Jadi kita lihat di sini hampir semua developer yang bermain di dunia kripto ini melakukan postingan untuk membebaskan Durov teman-teman. Jadi ini ramai sekali hari ini. Jadi kita akan membahas tentang dampak penahanan dari bos dari Telegram atau yang bernama Pavel Durov ini terhadap dunia kripto dan proyek-proyek baru seperti P-Network teman-teman. Kita lihat di sini bahwa ini berita baru kurang lebih beberapa menit yang lalu. CEO dari Telegram ditangkap di Prancis teman-teman. Ini menurut saya sebelum kita membahas ini, menurut saya ini kelakuan dari Mama Rika tapi pakai pinjam tangan dari Prancis teman-teman. Seperti kita tahu bahwa CEO dari Binance ditangkap, kemudian anak dari pendiri Huawei ditangkap, kemudian Coinbase dan market-market kripto itu juga dipermasalahkan secara hukum. Tapi di sini kalau saya melihat ini Mama Rika ini memakai tangan dari Prancis teman-teman. Biasa persaingan bisnis untuk Telegram. Jadi kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Jadi kita lihat di sini dari CNN, pada akhir pekan lalu berita mengejutkan datang dari Prancis, di mana Pavel Durov, miliarder Prancis Rusia dan pendiri aplikasi pesan Telegram, ini ditahan oleh otoritas setempat. Jadi penahanan ini memicu banyak spekulasi dan diskusi di kalangan kripto, terutama mengingat peran penting Telegram dalam ekosistem kripto, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas dampak penahanan Durov terhadap dunia kripto secara umum, serta implikasinya bagi proyek-proyek baru seperti P-Network, teman-teman. Jadi latar belakang Durov ditahan di Bandara Borket setelah tiba dari Azerbaijan. Dia dicari berdasarkan surat perintah penangkapan Prancis karena dianggap kurangnya moderasi konten di Telegram yang dituduh digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan juga penyebaran konten pedofil, teman-teman. Penahanan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh platform komunikasi dalam mengatur konten yang dibagikan oleh pengguna. Namun menurut saya ini adalah kesalahan yang dicari-cari, teman-teman, karena Durov ini termasuk orang yang berani berbicara sehingga harus dibungkam, teman-teman. Jadi penguasa dunia lama menurut saya merasa terganggu dengan adanya Durov ini. Namun kita tahu bahwa Telegram itu telah menjadi salah satu platform komunikasi utama untuk banyak sekali proyek-proyek kripto, teman-teman. Jadi komunitas kripto menggunakan Telegram untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan membangun jaringan. Namun kurangnya moderasi di platform ini juga telah menarik perhatian otoritas yang kini semakin fokus pada regulasi dan pengawasan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, bahkan dalam laporan Loreto Crypto dengan follower sekitar 120.000, ini Durov ini pernah mengungkapkan bahwa FBI itu ingin memata-matai pengguna Telegram, teman-teman. Mungkin ya ini makanya saya bilang ada
ada keterlibatan Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat di belakang, di balik layar penangkapan Durov ini, teman-teman. Sekarang apa dampaknya pada proyek-proyek kripto, teman-teman? Jadi kita akan membahas tentang dampaknya pada proyek-proyek baru seperti P-Network. Jadi P-Network adalah salah satu proyek kripto yang relatif baru dan berfokus pada aksesibilitas bagi pengguna. Proyek ini memanfaatkan model ekonomi berbasis komunitas di mana pengguna dapat menambang Pi menggunakan aplikasi di smartphone mereka. Namun dampak penahanan Durov ini dapat memiliki beberapa implikasi khusus untuk P-Network, teman-teman. Yang pertama adalah kekhawatiran tentang regulasi. Dengan penekanan pada regulasi yang lebih ketat, P-Network harus memperhatikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi, dan ini termasuk memastikan bahwa P-Network tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat dianggap ilegal dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna dari potensi resiko hukum, teman-teman. Kemudian penurunan kepercayaan terhadap Telegram itu juga dapat berdampak pada persepsi publik terhadap P-Network, mengingat banyak komunikasi dan interaksi komunitas itu dilakukan melalui platform Telegram. Jadi P-Network perlu mengatasi kekhawatiran ini dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana mereka beroperasi dan berkomunikasi dengan komunitas, teman-teman. Kemudian P-Network juga mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi komunikasinya. Jika Telegram mulai dianggap kurang aman, proyek ini dapat mempertimbangkan untuk menggunakan platform lain atau mengembangkan saluran komunikasi yang lebih aman dan terkontrol, teman-teman. Pertumbuhan komunitas adalah faktor kunci dalam kesuksesan P-Network. Jadi jika ketidakpastian mengenai keamanan platform komunikasi meningkat, ini dapat menghambat pertumbuhan komunitas dan partisipasi pengguna baru, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa penahanan Pavel Durov oleh otoritas Prancis menyoroti tantangan yang dihadapi oleh platform komunikasi dalam mengatur konten dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dampak dari penahanan ini dapat meluas ke seluruh dunia kripto, termasuk proyek-proyek baru seperti P-Network. Jadi kalau kita lihat dengan demikian, situasi ini mungkin nampak menantang, namun di satu sisi ini juga membuka peluang untuk perbaikan dan inovasi dalam industri kripto. Jadi ke depan penting bagi kita semua dan bagi semua para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman dan lebih transparan untuk semua pengguna. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang hari ini situasi yang lagi rame di masyarakat dunia kripto. Karena kita lihat hampir semua pengembang Web3, kalau tahu Web3, kemudian para pengembang proyek-proyek kripto ini menyerukan untuk segera free Durov, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang belum ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.